Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi untuk hari ini adalah tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo kita mengamati. Amati gambar bermain di kebun sekolah berikut ini. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Anak-anak, ayo kita mencari tahu tentang cerita binatang. Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Kalian simak dan dengarkan baik-baik ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergelantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Ejek semut. Kepompong pun hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku, teriak semut. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, kata kupu-kupu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu.
Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Selesai. Bagaimana anak-anak? Ceritanya menarik bukan? Anak-anak, pada cerita tersebut terdapat pesan moral. Apakah kalian tahu apa pesan moralnya? Ya, tidak boleh mengejek dan tetap berbuat baik walaupun dengan orang yang pernah menyakiti kita. Dan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita yang tadi kalian sudah dengar, yaitu cerita kupu-kupu berhati mulia. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo anak-anak, kita ke materi selanjutnya. Ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-teman ketika pergi ke perpustakaan. Perhatikan contoh tabel berikut ini. Ini adalah contoh beberapa kegiatan yang disukai jika pergi ke perpustakaan. Kalian perhatikan dan amati ya. Anak-anak, kalian bisa bertanya kepada teman kalian kegiatan apa yang mereka sukai jika mereka ke perpustakaan. Anak-anak, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, ayo selanjutnya kita isi tabel berikut ini. Ayo anak-anak, perhatikan contoh tabel berikut ini. Tabel ini Ibu isi berdasarkan informasi pada tabel yang sebelumnya. Kalian perhatikan ya anak-anak agar kalian bisa membuat tabel juga di rumah. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut ini. Misalnya, sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda antara lain menghargai kegiatan kesukaannya, tidak mengejeknya, tidak memaksa teman untuk menyukai kegiatan kesukaan tertentu, dan tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada juga yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Ayo anak-anak, kita berlatih. Perhatikanlah beberapa tumpukan buku berikut ini. Perhatikan gambar. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba perhatikan buku yang berdiri ada berapa? Ya, ada 1. Dari jumlah banyak buku seluruhnya ada 2. Jadi nilai pecahan yang sesuai pada gambar adalah 1/2 atau setengah. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya kalian bisa jawab dan kerjakan. Ayo anak-anak, selanjutnya perhatikan pertanyaan berikut ini. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Ayo perhatikan gambar. Ada 1 buku yang bertanda X dari jumlah 3 buku. Sekarang kita cari
nilai pecahan yang sesuai pada gambar tersebut. Ya, yang sesuai adalah 1/3 karena ada satu buku yang bertanda X dari jumlah 3 buku. Kita tarik garis. Baik, untuk yang selanjutnya kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.